Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat Quran, kami ingin mengenalkan salah satu metode belajar baca Al-Quran yang kami namakan dengan Syafa'atuna. Nama Syafa'atuna ini diambil dari kata syafa'at yang berarti penolong dan nahnu yang artinya kami. Sehingga ketika digabungkan dua kata ini menjadi syafa'atuna, penolong kami. Ya, di mana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran yang kita baca semasa hidup di dunia ini akan menjadi penolong kita baik selama di dunia, ya, mampu memperbaiki jiwa kita, menghidupkan jiwa kita, memperbaiki sel-sel tubuh kita. Ini adalah syafaat yang di masa di dunia. Kemudian ketika di liang lahat, ya, Al-Quran menjadi teman terbaik kita, teman setia yang menunggu kita. Kemudian ketika di yaumul akhir, ya, di padang mahsyar, ya, dia juga, Al-Quran juga mampu menjadi penolong kita. Dan bahkan ketika kita menaiki tangga-tangga surga, ya, Allah memerintahkan untuk menaikinya sambil membaca ayat, ya, dan tempat kita adalah di mana ayat terakhir yang kita baca, ya. Nah, sehingga kami menamakan metode baca Quran yang kami susun ini dengan nama Syafa'atuna, ya. Dan Syafa'atuna ini merupakan salah satu khazanah keilmuan Islam, ya, di abad 20 ini, ya. Kami menyusunnya di tahun 2012, ya. Dan kemudian kami lakukan riset, ya, sebelum kami cetak, ya. Kami lakukan riset dengan mengundang, ya, ratusan pelajar, ya, yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, ya, yang masih membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Nah, outputnya mereka yang kami undang, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, ya, atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, ya. Anak-anak yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, ya, mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Dan yang tadinya sudah bisa membaca Al-Quran, mereka mampu mengajarkan Al-Quran kembali. Dan kami lakukan riset setiap tahun, ya, setiap bulan Ramadan, ya, kami mengundang para pelajar untuk dilakukan riset di metode kami ini, apakah sudah layak untuk dicetak atau belum. Dan alhamdulillah, hasilnya, outputnya cukup membahagiakan kami sebagai penyusun, ya. Syafa'atuna ini sebelumnya kami namakan dengan At-Taisir, ya, yang bermakna dipermudah, ya.
di tahun 2017 kami mencetak, kemudian tahun 2023 At-Taisir kami ganti dengan nama Syafa'atuna. Dan Syafa'atuna ini, ya, Syafa'atuna ini kami susun dengan mengumpulkan keunggulan-keunggulan dari metode-metode baca Al-Quran yang ada, ya, metode yang sangat lazim dipakai oleh khalayak umum, ya, bahkan sahabat Quran pasti sudah familiar dengan referensi kami, diantaranya adalah Itqan, ya, kemudian Baghdadi, kemudian Gri Al-Quran, kemudian Syafi'i, kemudian Iqra, kemudian Tartil, kemudian masih banyak lagi. Dan masing-masing metode yang saya sebutkan ini mempunyai keunggulan masing-masing, ya, mempunyai keunggulan. Dan keunggulan-keunggulan inilah yang kami kumpulkan, ya, keunggulan ini yang kami kumpulkan dan kemudian kami ramu menjadi metode belajar baca Al-Quran yang kami namakan dengan Syafa'atuna, ya. Dan ketika membaca atau mempelajari Al-Quran dengan metode Syafa'atuna ini, ya, tidak hanya dengan cara seperti biasa baca, tapi juga dilengkapi dengan metode tunjuk dan mengurai, sehingga outputnya setelah mempelajari Syafa'atuna ini dari awal sampai akhir, ya, siapapun yang belajar maka mereka mampu mengurai hukum-hukum yang ada di dalam ayat yang mereka baca. Ya, sebelum mereka membaca, mereka mampu mengurai satu persatu, ya, hukum-hukumnya. Nah, setelah mereka mampu mengurai, barulah mereka membaca. Ya. Nah, inilah metode yang kami susun, ya, yang kami namakan dengan Syafa'atuna. Kemudian Syafa'atuna ini, ya, metode yang bersifat aplikatif, ya, bersifat aplikatif. Cara penyampaiannya, ya, cara belajarnya itu praktis, praktek, ya, aplikatif, bentuknya langsung praktek di lapangan. Kemudian juga Syafa'atuna ini penyusunannya sistematis, sehingga antara halaman ke halaman berikutnya ini saling mengikat, saling membantu, saling menguatkan, ya, saling menambah ilmu yang ada. Kemudian Syafa'atuna ini juga yang belajar dengan Syafa'atuna ini bisa mampu memahami, ya, memahami cara membacanya itu secara cepat, karena ketika kita menjelaskan caranya dengan aplikatif, dengan uraian yang mempermudah yang belajar, ya, dengan kata-kata yang mereka pahami. Kemudian juga Syafa'atuna ini, ya, ketika membaca mereka tepat, ya, tepat cara membacanya, dan kemudian tentunya sangat praktis, ya, karena cukup dengan
satu bulan ya maksimal. Kalau seandainya belajar Quran setiap hari minimal setengah jam. Kalau seandainya belajarnya dari pagi sampai sore, maka cukup dengan 2 hari saja. 2 hari sudah cukup membaca membaca ya, belajar baca Al-Quran melalui syafaatuna, dan insya Allah sudah mampu membaca Al-Quran, bahkan mengurai hukum-hukumnya dengan baik dan benar. Ya, baik. Di sini kami mengenalkan sistematis dari halaman ke halaman. Ya, dari tahapan pertama langsung mengenal harokat, ya. Kemudian tahapan kedua mengenal mat yang panjangnya 1 ayunan. Kemudian tahapan ketiga mengenal baris sukun. Kemudian tahapan keempat mengenal tasydid. Tahapan kelima mengenal hamzah wasol. Tahapan keenam cara waqaf, ya. Tahapan ketujuh nun sukun dan tanwin. Tahapan kedelapan mim sukun. Tahapan kesembilan mat yang panjangnya 4 dan 6. Tahapan ke-10 ini adalah latihan semua materi yang sudah diajarkan dari halaman 1 sampai halaman terakhir, ya. Tahapan 1 sampai tahapan 9 ini akan diujikan kembali dalam tadribat ini, ya. Kemudian tahapan ke-10 adalah huruf hijaiyah. Tahapan ke-12 muqatta'ah, ya. Dan tahapan ke-15 kata-kata yang jarang di dalam Al-Qur'an. Dan tahapan ke-16 ini praktek membaca Al-Fatihah baik dan benar. Dan yang terakhir adalah tahapan tahfidz, ya, rumus mendapatkan hafalan, ya, dengan cara mengulang, dan kami namakan metode ini dengan metode hadiah, ya. Nah, sahabat Quran, inilah gambaran setiap halaman, ya. Setiap halaman di atasnya kami lengkapi dengan dengan rumus, ya, sehingga yang belajar mampu memahami dengan cepat sehingga bacaannya menjadi tepat sebagaimana moto yang kami sampaikan, ya. Nah, kemudian cara membacanya juga diurai, ya. Diurai seperti yang tadi kami sampaikan, fa, ko, ka, ya, kemudian ditunjuk, karena untuk melakukan akselerasi dalam membacanya hendaknya diurai dan ditunjuk, ya. Dan di metode ini kami juga lengkapi dengan perbedaan antara penulisan cetakan yang ada di Asia dengan cetakan yang ada di Timur Tengah, karena memang perbedaannya ada di baris, ya. Kalau huruf itu sama semua, ya. Kalau huruf itu sama semua, kalau baris itu ada perbedaan cetakan. Nah, di sini sahabat Quran bisa merasakan perbedaannya, ya. Kalau yang sebelah kanan ini adalah metode cetakan Timur Tengah yang sahabat Quran kenal dengan Rasam Utsmani. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah metode cetakan Asia, ya. Nah, sebenarnya semua cetakan yang ada di muka bumi ini, di zaman ini, di tahun ini adalah Rasam Utsmani, ya. Rasam Utsmani itu adalah tulisan Utsman bin Affan, ya, yang sudah dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, ya. Mushaf yang disusun oleh Utsman bin Affan. Nah, di setiap akhir tahapan selalu kami lengkapi dengan
cara mengurai, ya, cara mengurai dan cara menunjuk, ya. Kalau di sini sahabat Quran mendapatkan fa, kho, ya, alif mad 2 harokat, nata alif mad 2 harokat, huma alif mad 2 harokat. Ketika dibaca maka cukup yang ditunjuk hanya mat saja. Fa khonatahuma, ya. Nah, ketika membaca sukun juga sama, ya. Ini juga kami lengkapi dengan cara mengurainya, ya. Dan ketika mengurai hanya yang mat dan sukun saja. Contoh, ba sukun dipantul, lam sukun didorong, jim sukun dipantul, lam sukun didorong, ya. Ketika dibaca, ya, cukup yang ditunjuk yang tadi diurai, nabtahil fanaj'al. Nah, inilah cara untuk melakukan akselerasi sehingga yang belajar Al-Quran bisa cepat memahaminya. Begitu pula dengan tasydid. Tasydid juga sama, ya, diurai kemudian baru dibaca. Kemudian ketika hamzah wasal, ya, di sini kami utarakan rumus ketika kita membaca Al-Quran yang diawali dengan hamzah wasal. Bagaimana cara membacanya? Maka di sini tidak boleh ditebak karena kalau ditebak bisa merusak arti, merubah arti, ya, atau tidak ada arti sama sekali. Nah, di sini kami lengkapi rumusnya. Kemudian alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, ya. Kemudian hamzah wasal, ya, lafzul jalalah, ya, cara membaca lafzul jalalah. Kemudian teman-teman yang pernah mendengar nama nun wikoyah, ya, nun wikoyah. Kemudian juga hamzah wasal, ya, hamzah wasal yang di pangkal dan di tengah, ya. Kemudian cara wakof, ya, cara wakof, ya, ini juga kami tulis, ya. Ketika ro kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis, ya. Kemudian juga di mana opsi kita berhenti dan di mana kita opsinya memulai, ini juga kami utarakan, ya. Kemudian juga terkait masalah nun atau tanwin, ini juga kami sampaikan dan cara penguraian juga kami lengkapi sampai di sampai akhir, ya, ketika Al-Fatihah. Nah, di sini juga kami kami sampaikan, ya, hal-hal yang terkadang yang sering terjadi di tengah masyarakat, hal-hal yang terjadi kesalahan, ya. Apakah kesalahan itu dapat merubah arti atau tidak merubah arti? Nah, yang paling repotnya adalah ketika pengucapannya merubah arti. Karena apa? Karena dapat merusak artinya, ya. Yang kalau merusak arti otomatis sholat kita tidak sah, ya. Kalau tidak merusak arti, insya Allah masih aman. Nah, kemudian di akhir metode ini kami memberikan cara kerja otak dalam menyimpan hafalan, ya, dan cara kami menghafal Quran hanya dengan membaca saja, ya, membaca sebanyak 2 kali usia, ya. Ketika selesai membaca 2 kali usia baru distorkan tanpa dicoba, ya. Baik,
Demikian mungkin perkenalan metode Syafa'atuna ini, ya, di mana buku ini, metode ini betul-betul kami wakafkan 100% untuk kaum muslimin, ya. Ya. Karena apa? Karena kami sangat membutuhkan syafaat dari Quran. Jadi bagi sahabat Quran yang menginginkan buku Syafa'atuna ini, ya, syaratnya gampang, ya, sangat mudah. Syaratnya adalah memastikan buku yang kami titipkan, ya, mampu menelurkan, ya, mampu membuat banyak orang yang bisa belajar dengannya, ya. Contoh, kami mewakafkan satu buku, maka usahakan satu buku itu bisa membuat 2 orang bisa belajar Al-Quran, ya, atau 1 orang minimal, ya. Dan buku ini usahakan tidak dibagikan ke yang belajar, namun menjadi inventaris masjid atau lembaga atau majelis taklim yang ada. Ya, demikian mungkin perkenalan metode Syafa'atuna ini. Ya, semoga Allah meridhoi usaha kami untuk mencari syafaat Quran, insyaallah. Dan kami juga mendoakan sahabat Quran, ya, dapat menjadi ahlul Quran, ya. Kita saling mendoakan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan jazaa ala husni ihtimamikum. Barakallahu fikum jami'an.